aja di BT Pulau. Bagaimana kabar kalian? Pasti sehat-sehat aja kan? Pasti. Karena Tuhan Yesus baik setiap waktu bagi hidup kita. Teman-teman, kamu udah mungkin saat ini banyak orang yang mungkin dalam kegelisahan, mungkin orangnya dalam ketakutan, dalam situasi kondisi saat ini itu tidak menjadi penghalang bagi kita teman-teman pemuda untuk kita bersatu terus beribadah kepada Tuhan Yesus. Hai teman-teman semua, saat ini kita mau mengawali ibadah kita. Untuk itu, mari kita siapkan hati pikiran kita, perasaan kita untuk kita fokuskan kepada Kristus, menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, yang kami sembah, yang kami percaya, yang Engkau telah nyatakan yaitu di dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap saat, kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu sampai sekarang. Engkau terus mengasihi hidup kami, terus memberkati kehidupan kami. Sekalipun Tuhan dalam wabah virus corona saat ini Tuhan, mungkin banyak kami anak-anak Tuhan yang mungkin dalam ketakutan, kegelisahan, tetapi kami hanya percaya bahwa kami tidak perlu khawatir karena Tuhan Yesus beserta dengan kami. Kami anak-anak pemuda remaja GBT Pulau Lawangsan ini, kami mau bersatu hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah online kami saat ini Tuhan, Engkau akan memberkati setiap fasilitas yang kami gunakan Bapa, bahkan terlebih dari dalam diri kami, bahkan ruangan yang kami pakai Tuhan, Engkau lawat Tuhan, Engkau berkati. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan, kuasa Tuhan Yesus nyata bagi hidup kami, untuk kami boleh mempersiapkan diri kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami, berkati setiap kehidupan kami, bahkan ibadah kami saat ini Tuhan. Kami hanya menyerahkan ini Tuhan, semuanya, segala-galanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan kami telah siap untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat sore. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi di ibadah online pemuda hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan kita yang layak menerima pujian, pengagungan, kehormatan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kuasa
menggerakkan kami. Di tengah keadaan seperti itu Tuhan, kami rindu kami bisa menjadi cahaya buat orang lain. Kami rindu kami mengerjakan keselamatan kami, dan orang lain juga boleh mendapat keselamatan yang dari Engkau. Ya Tuhan, kami rindu bercahaya buat orang-orang di sekitar kami. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, menjajakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Kita nyanyikan ini ya. Katakan, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalamnya, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ada harga yang harus kita bayar. Setiap harga yang harus kubayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati agar hidupku hanya untuk kemuliaan-Mu. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Mau bercahaya bermegah dalamnya, menyaksikan kemuliaan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Mau bercahaya bermegah dalamnya, menceritakan kemuliaan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Shalom, teman-teman kaum muda yang disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama kita akan membahas satu hal yang sangat menarik tentang encouraging versus penghibur sialan. Apakah itu?
Teman-teman berpikir sekarang kita sedang berada di dalam kondisi yang sangat tidak nyaman. Yang mahasiswa banyak tekanan, yang orang-orang di rumah penuh dengan tantangan untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu, sehingga sangat membuat orang menjadi stres. Dan itu sangat memilukan dan orang ingin keluar dari hal yang semacam itu. Cuma persoalannya ketika kita berhadapan dengan teman-teman yang menghadapi persoalan yang seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Apa kontribusi kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan? Kita diam saja atau bagaimana? Saya ingin kita berbicara soal seorang raja yang bernama Hizkia. Hizkia adalah raja yang masih muda. Dia memerintah di Israel bagian selatan yang seringkali disebut Yehuda. Israel sebelah utara sudah dicaplok oleh Asyur, satu bangsa yang sangat besar, superpower, dan giliran Asyur melirik kepada Israel bagian selatan, di mana Hizkia dia memerintah. Tentu saja Hizkia sangat ketakutan, stres karena bangsa yang kecil tidak mempunyai tentara yang hebat, tetapi harus berhadapan dengan negara superpower seperti Asyur. Dalam kondisi yang demikian, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Hizkia dia mencari Nabi Yesaya dan dia mendapatkan banyak petunjuk. Lalu dia mengatakan sesuatu yang sangat membangun umat yang sedang terpuruk, mereka yang sedang ketakutan, mereka yang hopeless, yang sepertinya tidak ada harapan. Apa yang Hizkia katakan? Kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang 18 sampai 19. Waktu itu Hizkia dia bilang menempatkan posisi umat Tuhan dan posisi Tuhan Allah dan posisi musuhnya pada posisi yang tepat. Dia mengatakan begini, Asyur boleh hebat, Asyur boleh luar biasa, besar dan dikdaya, tetapi Allah kita, dia menyertai kita. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan perkataan ini sangat membangun umat Tuhan. Dan mereka yang kecil, mereka yang merasa tidak ada pertolongan, tidak ada harapan, bahkan akan dibawa ke pembuangan di Asyur, mereka melihat dirinya dengan posisi yang tepat. Kami berada di dalam tangan Tuhan yang kuat, di dalam perlindungan Dia. Sementara Asyur yang kasat mata, negara yang besar, superpower, tidak memiliki Allah yang seperti ini. Dan perkataan itu sungguh menjadi bangunan yang luar biasa, sehingga umat Israel bagian selatan, umat Yehuda, dia mengalami kemerdekaan dalam berpikir dan kemerdekaan di dalam bertindak. Itu hanya karena kata-kata yang sederhana yang dilakukan oleh Hizkia. Kata-kata yang sederhana itu bisa membangkitkan sesuatu yang sangat besar. Dan ini yang saya harapkan dilakukan oleh teman-teman dalam kondisi sekarang. Pakai perkataan yang positif untuk membangun teman-teman kita yang lain, untuk mendorong mereka yang yang tidak punya semangat, untuk membangkitkan mereka yang terpuruk. Perkataan itu memiliki satu kekuatan yang istimewa di dalam diri manusia. Coba saya katakan begini, teman-teman, jangan berpikir soal gajah biru. Ketika saya bilang jangan berpikir soal gajah biru, apa yang saudara pikirkan? Apa yang teman-teman pikirkan? Pasti teman-teman langsung membayangkan gajah biru. Padahal saya bilang jangan pikirkan gajah biru. Coba sekarang, jangan pikirkan gunung berwarna pink. Nah, saudara langsung berpikir tentang gunung berwarna pink. Itu
Kekuatan perkataan seperti ini harus saudara lakukan bagi teman-teman kita yang sedang terpuruk. Teman-teman kita yang mengalami kondisi yang tidak menguntungkan. Mari kita perkatakan perkataan yang istimewa, perkataan yang membangun mereka. Dengan kekuatan itu mereka akan bangkit. Jadi misalnya, jangan pikir engkau terpuruk. Mereka langsung berpikir, aku terpuruk. Tetapi kita bisa katakan, bangun. Di depan itu ada masalah tetapi kecil. Nah, dia bisa membayangkan kekuatan kata-kata ini membangun mereka dan mereka bisa bangkit. Ada satu kejadian juga di dalam Perjanjian Lama ketika Elifas dan sahabat-sahabat Ayub yang lain, ada 4 orang. Awalnya mereka datang ketika Ayub dalam kondisi yang terpuruk. Mereka nyambangin Ayub, duduk dekat dengan Ayub, sharing waktu, sharing cerita, memberikan kekuatan. Namun pada akhirnya 4 orang ini menuding Ayub. Itu kan karena kamu salah, itu kan karena kamu melanggar perintah Tuhan. Nah, bagian terakhir ini adalah discouraging word. Kata-kata bukan yang encouraging, yang membuat orang menjadi bangun, tetapi membuat orang menjadi terpuruk. Maka di dalam ayat yang pertama dari ayat yang pasal yang ke-16 Ayub, tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Penghibur sialan kamu semua. Jadi ada 2 beda antara yang dilakukan oleh Hizkia. Dia memperkatakan, memposisikan sesuatu dengan tepat dan itu membangun. Berbeda dengan Ayub dan sahabat-sahabatnya yang mengatakan itu karena salahmu, itu karena Tuhan menghukummu. Tuhan tidak pernah menghukum kita. Tuhan mengasihi kita. Tetapi Tuhan mengajar kita, mendidik kita, memberikan kita praktek-praktek hidup supaya kita bisa mengerti kehidupan. Bagaimana orang bisa mengerti arti sakit dan bersyukur kalau dia tidak pernah sakit? Bagaimana orang bisa bersyukur dia kaya kalau dia tidak pernah mengalami kekurangan finansial dan lain sebagainya? Jadi Elifas dan teman-teman sahabat-sahabat Ayub yang lain, dia memperkatakan perkataan yang justru discouraging, yang begitu menakutkan, yang salah, sehingga Ayub dia mengatakan kalian semua penghibur sialan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada posisi seperti inilah Tuhan menginginkan kita untuk kita berperan. Apakah kita berperan sebagai Hizkia atau kita berperan sebagai Elifas dan teman-temannya? Pilihan ada di tangan kita. Tetapi kita tahu kenapa kita bisa menolong. Saudara, teman-teman, kita ini bagaimana bisa menolong? Apa landasan kita menolong? Landasan kita menolong adalah karena Yesus Kristus sudah mati di atas bukit Golgota ganti kita. Dia yang peduli terhadap umat manusia, dia yang peduli terhadap anak-anaknya, dia itu yang membuat kita bangkit. Dan Tuhan ingin kita juga membangkitkan yang lain, sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi posisikan diri saudara juga pada posisi yang benar. Aku sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan, dan aku mempunyai kesempatan. Kalau kita bilang keharusan, karena bagaimanapun juga kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup ini. Jadi landasannya adalah Yesus Kristus sudah memenangkan kita dan kita bebas. Kita menjadi umat yang tidak lagi tergadai, kita sudah merdeka dan kita harus memerdekakan orang lain. Jadi bisakah kita bicara dengan teman kita dengan mengatakan ketika mereka terburuk, enggak kok,
kita perlu usaha sedikit lebih keras lagi, pasti kamu bisa mengatasinya. Jangan terlalu dipikir orang bilang apa. Mereka tidak mengerti engkau, nggak ngerti kamu. Yang ngerti kamu kan Tuhan Yesus. Jadi jangan hiraukan terlalu banyak dengan mereka. Perkataan-perkataan yang positif seperti ini akan membuat mereka bangkit. Kamu bukan gagal. Kamu cuma perlu, Tuhan menginginkan kamu untuk lebih berusaha sedikit lagi. Pasti bisa. Aku dekat kok sama kamu, aku peduli. Meskipun nanti misalnya kamu gagal, nggak masalah, kita bisa coba lagi. Nah, orang-orang membutuhkan encouraging word seperti ini. Dan encouragers seperti kalian, seperti saya, dibutuhkan dalam kondisi yang sulit semacam hari ini. So, you are encourager, I'm encourager. You don't need to say discouraging words. Discouraging words, kata-kata yang membuat seseorang menjadi terpuruk, harus dihilangkan dari mulut kita. Karena yang salah, yang tidak benar, yang menjadi beban, yang membuat sakit, yang membuat terpuruk, sudah terpaku di atas kayu salib. Yesus Kristus sudah berkemenangan. Jadi kemenangan Kristus itulah yang membuat kita juga harus membuat orang lain bersemangat, membuat orang lain maju, membuat orang lain bangkit. Dan kamu sendiri juga harus bangkit. Kamu gak bisa membangkitkan orang sementara kamu tidur. Jadi bangkitkan dirimu, dijadikan dirimu kuat, terus beriman kepada Tuhan, posisikan dirimu pada posisi yang benar. Aku dibenarkan oleh Yesus Kristus. Aku diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan aku akan melakukan yang Yesus Kristus lakukan. Dan Roh Kudus Tuhan itu akan menolong kita. Jadi ketika ada dorongan kita untuk menolong sesama kita, jangan pikir itu karena kamu baik. Jangan pikir karena kamu rohani, kamu hebat. No, itu karena Roh Kudus bekerja. Dan ketika Roh Kudus bekerja, seharusnya juga kamu bekerja sesuai dengan yang dikehendaki oleh Roh Kudus Tuhan. So guys, this is a very good moment and I want you to understand this. Kita akan maju, kita akan bergandeng tangan. Tidak boleh ada yang terpuruk karena di sekitarnya ada pemuda gereja Bethel Tabernakel yang akan membebaskan dari keterpurukan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Karena hari ini kami diingatkan, Tuhan, Engkau adalah pahlawan, Engkau sudah menang, dan Engkau mengutus kami juga menjadi pahlawan di tengah-tengah kami, di tengah keterpurukan. Mungkin ada keluarga kami yang terpuruk, biarlah kami boleh menghiburnya, bukan menambahi kesusahan. Mungkin ada sahabat-sahabat kami yang dalam kondisi kebingungan, biarlah kami memberikan pencerahan, bukan malah membuat mereka menjadi putus asa. Kami tahu kami sendiri perlu pertolongan dari Tuhan supaya kami bisa menolong yang lain. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, membuat kami mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Buat kami memiliki hati Yesus Kristus, sehingga kami boleh melihat sekeliling kami seperti Tuhan melihat mereka. Penuh kasih sayang, penuh perhatian, penuh pembelaan, ya, dan yang terutama supaya mereka boleh diselamatkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah dalam kondisi yang sulit ini Tuhan, kami tetap melihat Engkau memegang segala sesuatu. Engkau berdaulat atas kami semua, atas rekan-rekan pemuda, dan Tuhan, Engkau memegang kami saat ini sampai di masa ke depan kami boleh berkemenangan menjadi anak-Mu yang bisa dijadikan teladan bagi bumi ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kiranya turun kekuatan Roh Kudus
yang menyertai kami dan menolong kami menjadi pemenang. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kepadamu. Haleluya. Amin. Teman-teman, mungkin kita berharap kita diberi semangat, kita diberi kenyamanan, tapi seringkali kita malah mendapat perlakuan, perkataan, bahkan sikap yang nggak membangun sama sekali. Tapi ingat, selalu ada Yesus yang selalu menyertai kita. Kiranya kasih setia dan pertolongan Tuhan menyertai kami, menyertai hidup muda kami, menjadikan kami diberkati, menjadikan kami berkat bagi yang lain. Biarlah Tuhan turun berkat atas kami, berkati kami dengan kesehatan untuk badan kami, berikan kami kesehatan bagi jiwa kami dan rohani kami, berikan kami berkat untuk kami boleh menjadi paket yang lengkap bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau mengiring langkah kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya kami diberkati dan kami menjadi berkat.
bersyukur turun berkat atas kami dalam nama Tuhan